Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang mendengarkan dan melihat video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem imun non-spesifik, di mana akan dipresentasikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Anissa Nurfidianingsih, nomor NPM 1910305030. Anggota kelompok yang kedua ada Novairelita Pramisti Baby Ayuni dengan nomor NPM 1910305033. Anggota kelompok yang ketiga ada Monica Wijaya dengan nomor NPM 1910305055. Dan anggota kelompok yang terakhir ada Tri Wahyuningsih dengan nomor NPM 1910305061. Berikut kita akan mempelajari materi sistem imun non-spesifik. Simak videonya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem imun. Jadi, sistem imun ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan juga sistem imun spesifik. Yang kita akan pelajari pada materi hari ini yaitu sistem imun non-spesifik. Sistem imun ini merupakan sistem pertahanan tubuh yang memberikan respon langsung terhadap berbagai serangan mikroorganisme patogen atau disebut juga dengan antigen. Sedangkan pada sistem imun spesifik membutuhkan waktu untuk mengenal antigen sebelum memberikan respon terhadap tubuh. Itu menurut Utama 2014. Selanjutnya mengenai komponen sistem imun non-spesifik. Jadi, sistem imun ini dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan respon imun non-spesifik. Misalnya pada fagositosis, kemampuan untuk memberikan respon imun ini dilakukan oleh sel-sel dan jaringan limfoid yang tergolong ke dalam sistem limforetikuler. Nah, komponen dari sistem imun non-spesifik ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu barier fisik dan kimia. Berfungsi untuk mengatur simbiosis mutualisme dengan mikroba flora yang normal pada saluran pencernaan. Yang kedua yaitu sel fagosit. Pada sel fagosit mononuklear dan polimofornuklear serta sel natural killer atau disebut juga dengan sel NK dan sel MAS. Sel-sel ini berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Selanjutnya yaitu protein komplement, mediator peradangan, serta sitokin. Berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Dan yang terakhir yaitu interferon. Interferon ini termasuk ke dalam kelompok sitokin yang berperan dalam kekebalan non-spesifik atau innate, atau disebut juga dengan alami, kekebalan alami. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai respon imun non-spesifik. Pada mekanisme pertahanan non-spesifik biasa disebut juga dengan komponen non-adaptif atau innate, atau biasa disebut juga dengan imunitas alamiah. Nah, pengertian dari imunitas alamiah tersendiri artinya adalah mekanisme pertahanan yang tidak ditujukan hanya untuk satu jenis antigen saja, namun ditujukan untuk berbagai macam antigen. Imunitas alamiah juga sudah ada sejak bayi lahir dan terdiri atas beberapa macam elemen non-spesifik, sehingga imunitas alamiah bukan merupakan pertahanan khusus untuk antigen tertentu. Sistem imun non-spesifik sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pertahanan fisik atau mekanik, yang kedua ada pertahanan biokimia, yang ketiga ada pertahanan humoral, yang keempat ada pertahanan seluler. Untuk pertahanan fisik atau mekanik, dalam sistem pertahanan fisik atau mekanik ini, kulit, selaput lendir, silia, saluran napas, batuk, dan bersin akan mencegah masuknya berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Kulit yang rusak misalnya oleh luka bakar
dan selaput lendir yang rusak oleh asap rokok akan meninggikan resiko infeksi. Untuk pertahanan biokimia, seperti asam hidroklorida dalam lambung, enzim proteolitik dalam usus, serta lisozim dalam keringat, air mata, dan juga air susu. Lisozim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu melindungi tubuh terhadap berbagai kuman positif gram oleh karenanya dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri. Air susu ibu juga mengandung laktosidase dan asam neuraminik yang mempunyai sifat antibakterial terhadap E. coli dan Staphylococcus. Nah, untuk selanjutnya ada pertahanan humoral. Untuk pertahanan humoral sendiri ada 3. Yang pertama ada komplement, yang kedua ada interferon, dan yang ketiga ada C-reaktif protein atau CRP. Untuk komplement sendiri, sistem komplement tersusun lebih dari 20 protein plasma. Sistem ini mempunyai fungsi antimikroba non-spesifik dan merupakan sistem aplikasi yang efektif untuk memperkuat mekanisme pertahanan non-spesifik dan spesifik. Sedangkan interferon merupakan sitokin berupa glikoprotein yang diproduksi makrofag yang diaktifkan oleh sel NK dan berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan dilepas sebagai respon terhadap infeksi virus. Yang ketiga ada C-reaktif protein atau CRP, merupakan salah satu protein fase akut termasuk golongan protein yang kadarnya dalam darah meningkat pada infeksi akut sebagai respon imunitas non-spesifik. Yang selanjutnya ada pertahanan seluler. Sel-sel yang berperan pada imunitas seluler diantaranya fagosit, makrofag, sel natular killer atau NK, dan juga sel mast. Untuk fagosit sendiri merupakan sel utama yang berperan dalam pertahanan non-spesifik. Sel-sel ini berperan sebagai sel yang menangkap antigen kuman, mengolah dan selanjutnya mempresentasikannya kepada sel T yang dikenal sebagai sel penyaji atau APC. Yang selanjutnya ada makrofag. Makrofag sendiri merupakan fagosit yang paling efisien dan bisa mencerna sejumlah besar bakteri atau sel lainnya. Yang selanjutnya ada sel natular killer atau yang biasa disebut dengan NK. Sel NK sendiri berfungsi dalam imunitas non-spesifik terhadap virus dan juga sel tumor. Secara morfologis, sel NK merupakan limfosit besar dengan granul besar. Dan yang terakhir ada sel mast. Sel mast berperan dalam reaksi alergi dan juga dalam pertahanan penjamu. Nah, selanjutnya tentang respon inflamatoris. Pertemuan antara hospes dengan benda asing akan menimbulkan respon elemen fagosit ke daerah tempat benda asing tersebut masuk. Hal ini dapat terjadi sebagai bagian dari respon inflamatoris. Nah, pada respon inflamatoris ini kita lihat pada gambar ya teman-teman. Ketika ada benda asing masuk dan benda asing tersebut membawa patogen, maka yang pertama berperan adalah sel mast. Sel mast ini akan mengeluarkan senyawa yang disebut dengan histamin yang akan memberikan sinyal kepada pembuluh darah untuk melebar. Nah, ketika sel histamin ini mengenai pembuluh darah, maka pembuluh darah ini akan berdilatasi sehingga terjadi perpindahan sel-sel fagosit. Di sini, sel makrofag atau monosit juga berperan untuk menghasilkan senyawa yang disebut dengan sitokin, sehingga akan mempercepat jalannya sel-sel fagosit ke daerah luka. Nah, sinyal-sinyal dari makrofag ini juga akan mempengaruhi sel-sel fagosit lain untuk bergerak cepat ke daerah luka, sehingga patogen ini bisa diproses dengan cepat. Nah, seiring pergerakan dari sel-sel fagosit ini juga, maka terjadi pergerakan cairan yang akhirnya menyebabkan pembengkakan pada daerah luka tersebut. Nah, respon inflamasi ini sangat penting bagi tubuh, karena tanpa adanya respon inflamasi, maka patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh ini akan sulit untuk dihancurkan. Nah, inflamasi ini biasanya disertai oleh pembengkakan ataupun demam, dan sangat berbahaya jika terjadi di seluruh tubuh karena dapat menyebabkan sepsis.
Nah, selanjutnya ada mekanisme dari fagositosis. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, sel fagositik ini memiliki struktur yang sama seperti sel-sel lain, namun pada organel sel seperti lisosom ini mengandung enzim proteolitik yang sangat kuat untuk menghancurkan patogen. Secara garis besar, langkah-langkah fagositosis ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pengenalan atau recognition dari benda yang akan dicerna. Gerakan ini disebut dengan gerakan kemotaksis. Yang kedua adalah perlekatan atau adhesi, dan yang ketiga adalah penelanan atau ingestion intraseluler. Nah, bisa kita lihat pada gambar ketika sel fagositik ini sudah mengenali adanya patogen asing yang masuk dalam tubuh, maka pseudopodia atau kaki-kaki semu ini akan mengelilingi patogen tersebut. Selanjutnya patogen ini akan ditelan melalui proses endositosis. Nah, selanjutnya patogen tersebut akan dibungkus oleh fagositik vakuola atau yang selanjutnya disebut dengan fagosom. Lalu lisosom yang mengandung enzim proteolitik ini akan bergabung dengan vakuola, sehingga patogen tersebut akan tercerna oleh enzim proteolitik. Lalu sisa-sisa patogen yang hancur ini akan dilepaskan oleh ekositosis yang selanjutnya akan dimakan oleh sel-sel fagosit yang lain. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan sistem imun spesifik dalam respon imun non-spesifik. Terdapat 3 macam, yaitu eosinofil, basofil, dan yang ketiga neutrofil. Dan akan kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama ada eosinofil, di mana eosinofil ini berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Nah, sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau di dalam jaringan. Yang kedua ada basofil, di mana basofil ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen atau kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Dan yang terakhir yaitu neutrofil, di mana neutrofil ini adalah fagosit aktif yang dapat menelan bakteri dan mikroorganisme lain dan partikel mikroskopis. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.